Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan pendaftaran P3K tahun 2024. Di sini kita akan membahas terkait dengan hasil verpal data honorer yang merupakan info resmi dari BKN. Ini tentunya menjadi informasi yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan honorer, termasuk juga guru honorer terkait dengan pendaftaran P3K tahun 2024. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K di tahun 2024. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point saja ke informasinya. Jadi di sini teman-teman sekalian ya, kami sudah mendapatkan informasi terkait dengan pendaftaran P3K 2024 sekaitan dengan hasil verpal data honorer yang merupakan info resmi dari BKN. Di sini dilansir di jpnn.com Bapak Ibu ya, bahwasanya di sini diinformasikan jadwal pendaftaran CPNS 2024 non sekolah kedinasan dan P3K 2024 ditargetkan mulai dibuka pada bulan Juni atau bulan Juli mendatang Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi salah satu kabar yang kita tunggu-tunggu ya, bahwasanya untuk P3K 2024 target dari pemerintah dalam hal ini BKN bahwa untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K 2024 insya Allah ditargetkan dibuka pada bulan depan Bapak Ibu, yaitu bulan Juni, kalau bukan bulan Juni atau di bulan Juli mendatang. Jadi antara bulan Juni dan bulan Juli Bapak Ibu ya. Jadi tidak mungkin pendaftaran P3K 2024 dibuka pada bulan Mei ya. Jadi di sini sudah valid ya, bahwasanya kemungkinan besar ya targetnya untuk pembukaan pendaftaran CPNS 2024 dan juga P3K 2024 Bapak Ibu itu dimulai pada bulan Juni atau bulan Juli mendatang. Yang mana Bapak Ibu perlu ketahui, untuk pendaftaran P3K 2024 akan dibuka setelah proses verifikasi dan validasi perpal terhadap data pegawai non-ASN atau honorer yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN dianggap sudah selesai. Jadi salah satu kunci Bapak Ibu pendaftaran P3K 2024 ini dibuka itu apabila proses verifikasi atau proses verpal ya teman-teman ya, proses verpal terhadap data pegawai non ASN itu sudah selesai diproses oleh BKN. Jadi kuncinya ada di data verpal. Jadi kalau data verpalnya untuk data pegawai non ASN atau honorer itu sudah selesai diverifikasi oleh BKN, maka siap-siap saja pendaftaran P3K 2024 itu akan dibuka Bapak Ibu. Jadi ditargetkan oleh pemerintah sendiri untuk pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024 itu ditargetkan antara bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kemudian di sini dari keterangan resmi dari Humas Kemenpan RB menjelaskan saat ini BKN masih melakukan proses verpal data honorer. Jadi di bulan Mei ini teman-teman sekalian, BKN sepertinya itu fokus Bapak Ibu ya, fokus dalam melakukan yang namanya proses verpal data honorer ya, yang mana disebutkan juga bahwa verpal dilakukan pada 1.788.851 tenaga non ASN atau honorer yang masuk dalam database BKN. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan BKN melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP dalam verpal tenaga non ASN tersebut. Jadi kesimpulannya di sini kita bisa ambil Bapak Ibu bahwa kesimpulan utamanya adalah untuk pendaftaran P3K 2024 itu ditargetkan antara bulan Juni dan bulan Juli Bapak Ibu ya. Dan tentunya proses pendaftaran P3K 2024 itu nanti bisa dilakukan apabila hasil
apabila proses perpal terhadap data pegawai non ASN atau honorer yang dilakukan oleh BKN itu selesai. Jadi intinya kan logikanya seperti itu Bapak Ibu. Berapa sih data honorer yang akan diperpal? Itu ada sekitar 1.788.851 tenaga non ASN ataupun honorer yang masuk database BKN. Jadi honorer yang masuk database BKN itulah yang akan menjadi prioritas utama pengangkatan di P3K dan P3K tahun 2024 Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan juga teman-teman cermati sekaitan dengan informasi yang kami sampaikan pada hari ini. Dari sana. Nah, oleh karena itu kategori jabatannya adalah CPNS dan P3K itu instansi pusat. Jadi instansi pusat ada untuk guru, CPNS dan PPPK. Kemudian untuk instansi daerah khusus guru itu semua di PPPK. Jadi ya untuk guru semua PPPK. Karena dia sudah punya pengalaman semua. Usianya mungkin mengertinya lebih lama. Kemudian untuk kesehatan ini memang ada CPNS dan PPPK untuk instansi pusat. Tentu karena banyak tenaga kesehatan yang usianya masih di bawah 35. Jadi dia masih bisa melamar CPNS. Kemudian untuk tenaga teknis. Nah itu ada yang Bapak Ibu punya family apa ikutlah ini ya. Untuk CPNS tenaga teknis itu dibuka di instansi pusat dan daerah. Nah, beberapa instansi pemerintah wajib mengusulkan jabatan pendukung yaitu APIP. Nah, tadi di Pak Seda sampaikan untuk menjaga WTP mengelola itu adalah APIP. Ya, ini akan didukung. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, bagaimana skema seleksinya? Ya, untuk tahun 2024 semua melakukan CATBKN. Itu apa biar transparan? Kalau CPNS itu nanti dia pakai nomor ambang, nilai ambang batas, passing grade. Tapi kalau P3K itu rankingan gitu ya. Nah, ranking dibutuhkan berapa, ranking berapa ya ditarik ke ranking. Dengan begitu adil. Saya ranking 100 yang dibutuhkan 101 ya saya masuk gitu. Oh makanya nanti Bapak nih, oh kalau di sini diarahkan tuh ngelamar di sini karena tuh udah bekerja orang udah ditata, ikutin dulu kebijakan kabupaten ini loh. Anda ngelamarnya di sini aja karena jumlahnya kan harus ngelamar Kutai, ngelamar di Kutai kan. Kalau orang ditata biar selesai, jangan wah ini saya mau ngelamar di kota dekat rumah. Ya enggak lah, orang ditata ikut aja nanti arahan jadi biar selesai Pak. Toh Bapak Ibu tetap penempatannya juga di Kutai juga kan. Kecuali kayak kami P3K PKN itu penempatannya bisa di Jayapura, bisa di Aceh, itu bedanya. Kalau instansi pusat nanti disebarnya setelah diterima. Kalau daerah kan kabupaten tersebut sebenarnya ya sejauh-jauh kabupaten Pak masih lewat darat bisa lah Pak ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah ini yang perlu mindset ini untuk membangun. Kalau kebijakan itu sudah ditetapkan terus tidak mengikuti nanti nggak selesai. Nah, oleh karena itu ada CPNS P3K. P3K itu kuotanya 100% untuk yang khusus non ASN itu silahkan ditata ya. Nah, sehingga ini ada muncul formasi. Pak, bagaimana yang tidak memenuhi lowongan formasi? Nah, ini di sini nanti ya, ini kebijakannya belum ada ya, yang bawah itu ya. Akan dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus. Ini yang belum muncul. Tapi BKN tidak ada pendataan ulang lagi. Karena nggak akan selesai-selesai. Mendingan yang tidak masuk data udah ikut tes saja. Nah nanti petanya seperti apa kebijakan menterinya datang. Ya jadi penjelasan saya awal seperti ini. Ya